Ahef Makarov, Ahef Makarov, double Makarov. Selamat datang kembali di acara Bacotan Omwok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia Airsoft Gun. Tentunya masih barengan sama gua, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, di episode kali ini kita bakal balik lagi nih, nge-review satu unit Airsoft. Nah, tapi berhubung cuaca sedang tidak bersahabat, makanya sekarang gue syutingnya indoor nih. Kalau kemarin-kemarin kan gue syutingnya di rooftop tuh. Nah, untuk unit Airsoft yang akan gue review sendiri, ini unitnya mana? Yang bener kamu. Punya KD emang kurang akhlak. Oke cuy, ini dia nih. Unit Airsoft yang akan gue review. Ini adalah keluaran dari WE. Buatan Taiwan, jenisnya gas blowback pistol dengan modelnya Makarov. Lo penasaran nggak? Kira-kira detail sama performa unit ini tuh kayak gimana sih? Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Bacotan Omwok. Oke cuy, sekarang kita unboxing dulu ya si WE Makarov ini. Tapi sebelum gue buka dusnya, ini gue kasih lihat dulu nih. Saat lo beli si WE Makarov ini nih, ini dusnya kayak gini, obvious banget ya. Ini kelihatan ada foto unitnya di sini, ada mereknya juga. Terus di sini ada dua varian nih sebenarnya nih, ada warna hitam sama warna silver gitu. Terus di sini ada bahasa toge, yang di belakangnya ada logo terlarang nih sepertinya. Ini nggak tukang bakso kan ya? Ntar gue diciduk kan nggak lucu. Oke, terus di sini juga ada website si WE-nya buat kalau lu mau ngelihat model-model lainnya gitu. Kalau samping-sampingnya kayak gini lah, tuh ada bahasa toge yang gue juga nggak bisa baca sebenarnya apaan gitu. Oke, langsung kita buka aja cuy. Kita unboxing si unitnya. Pertama, saat lu buka, ini unitnya itu lu dapat manual book. Ya seperti biasa, mendingan buang aja. Terus ada unitnya sendiri. Kayak gini, dengan magazinnya yang udah terpasang ya, dapat satu magazine. Terus ini lu dapet silencer, dimana silencer ini itu punya fungsi ganda cuy. Jadi nggak cuma dummy-dummyan doang, tapi dia juga ada extended inner barrelnya. Yang kalau misalkan lu pasang ke GBB-nya, itu akan menambah akurasi sama naikin sedikit lah FPS dari si Makarov ini. Gitu. Nah, tadi kan gue bilang ya, kalau Makarov ini tuh ada dua versi cuy. Ada yang hitam, terus ada juga yang silver. Tada! Tuh, ada dua cuy. Oke, kita bahas detailnya dulu nih. Dari yang pertama. Oh ya, sebelum gue bahas detailnya, gue jelasin dulu kalau misalkan buat lo yang penasaran, Makarov ini sebenarnya pistol apa sih gitu kan? Atau mungkin buat lo yang julid, mungkin kalau di Indonesia model kayak gini kan identiknya sama airgun ya, yang nakal-nakal. Oh tapi ini bukan cuy, ini airsoft, orang memilih kok. Terus kita balik lagi ke soal unitnya. Ini kalau si real steel Makarov ini emang dibikin sama Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Gunanya itu untuk menggantikan pistol model lamanya mereka nih, servis pistol lamanya mereka yaitu Tokarev. Nanti gue kasih lihat gambarnya lah. Nah, kalau secara desain sendiri, si Makarov ini dia itu sangat influence ya, sangat terinfluence lah gitu dengan Walther model PP. Enggak, bukan. Gue tahu lo pasti pengen ngomongin Ormas kan? Bukan PP yang itu, tapi Walther. Ntar gue kasih lihat gambarnya lagi. Nah, si pistol ini sendiri sebenarnya dikasih buat NCO, terus juga buat kepolisian, buat special force, buat crew tank, helikopter, pesawat, gitu-gitulah. Ya, standar servis pistol negara komunis gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan di luar Rusia juga, biasanya negara-negara blok timur pistolnya makin ginian nih. Gitu. Sampai sekarang masih ada yang pakai.
Alright, kita balik ke airsoft sendiri. Ada di sini kalau bisa lo lihat, markingnya banyak banget cuy. Dan ini markingnya bisa dibilang sangat apa ya, realistik lah gitu. Mulai dari marking Baikal gitu. Enggak, ingat ya, ini airsoft nih, bukan Makarov yang airgun gitu. Terus ada kalibernya sendiri. Ini kaliber 380 Makarov. Terus ini ada simbol-simbol lagi gitu ya. Terus di baliknya sini nih ada huruf Cyrillic. Again, hurufnya orang Slav gitu. Sama di sini ada Baikal PMM. KBI Incorporated HBG ya apalah itu pokoknya. Nih, lu lihat sendiri lah. Terus ini ada slide stoppernya dia. Buat kalau slide-nya lock ke belakang gini, lu tinggal turunin, set, dia udah balik lagi. Sini ada hammernya. Ini oh ya, ini untuk lepas magazine ada di bawah ya. Jadi nggak di sini tombolnya, di bawah sini. Pas dulu gue pengen lihat ini tuh single action atau double action sih untuk GBB ini. Ini single actionnya. Oh, dia bisa double action juga gitu. Jadi nggak kayak Colt 1911. Oke. Tadi kan gue udah kasih lihat juga kalau misalkan dia tuh ada di bawah sini nih buat ngelepas magazine-nya. Magazine-nya kayak gini, ini taruh. Kurang lebih kalau yang di sini juga sama lah ya. Cuma beda warna doang silver. Jadi lo bisa pilih lah sesuai selera. Nah, untuk masang silencernya ini cukup gampang cuy. Ini tinggal masukin drat sini doang. Terus lu puter. Kalau puternya ke kiri itu counter ya, counter clockwise. Dah, pasang deh. Hahaha, sudah siap sepertinya untuk mengganyang antek-antek Nekolim. Nah, cuy, ini kan di depan gue udah ada 2 Makarov nih. Satu warnanya hitam yang kayak gini, satu lagi warnanya silver gitu kan. Jadi buat lu siapa tahu gitu, lu pengen nembak 2 gini kayak cowboy bisa gitu. Cuman kalau misalkan lu ngerasa kayaknya 2 Makarov di 2 tangan tuh ribet cuy. Gue nggak bisa pakai tangan gue satunya untuk ngupil gitu. Misalnya ya, gue nggak tahu gitu. Tapi lu pengen tetep 2 Makarov nih, oh tenang cuy. Gue udah punya solusinya buat lu. Deh, gue kasih lihat sama lu. Ini ada WE Makarov yang versi double barrel, atau kalau gua bilangnya ini double penetration cuy. Ya lu pasti paham lah referensinya dari mana. Oke, kita lihat dusnya dulu. Ini langsung ada gambarnya ya, straight to the point. Ada merek WE, ada logo terlarang yang ini nggak ada tukang bakso kan ya? Kayak nggak ada lah gitu. Terus ini ada bakso toge, langsung dibuka aja. Wah, ini langsung manual nih. Manualnya beda yang tadi. Kalau yang tadi kan masih ada foto unitnya, ini nggak ada, jadi buang. Nah, ini nih yang lu dapet 1 unit Makarov double barrel sama 1 magazine-nya yang cukup bohai juga cuy. Oke, ini taruh dulu ya. Itu. Nah, ini nih si Makarov double barrel. Ini apa gue bilangnya ya? Ini ya ini kalau bisa dibilang benar-benar cuma 2 Makarov dijadiin 1 cuy. Prak kayak gitu. Cuman yang model ini tuh gripnya ini ala-ala kayu gitu lah ya, walaupun ini sebenarnya plastik. Terus ada logo bintangnya juga. Terus dia ada ini nih, ada buat nyantelin selingnya gitu di sini. Dan karena tadi ini kan gue juga bilang ya, ini tuh bener-bener 2 Makarov yang dijadiin 1 tuh, sampai triggernya ada 2 biji. Walaupun lo nariknya tetap 1, dua-duanya gerak sih. Ini nyambung kayaknya, cuman aksen aja karena mau dibikin 1 aja sih, ya Allah. Terus yang model ini juga ini double action atau single action kali ya? Oh, ini yang ini single action doang cuy. Terus ini buat melepas magazine yang lagi-lagi magazine-nya tuh magazine kembar siam cuy sebenarnya. Gitu. Ya, ini detailnya. Silakan lu lihat lah ya, perhatiin the ejection port ada 2, hammer ada 2, trigger ada 2, magazine dempet gitu. Dan gue lupa kasih tahu sebenarnya kalau misalkan lu ya cukup nyentrik ya untuk ngebeli unit GBB yang itu, di dus ini udah dibilang nih kalau misalkan
lu tuh disarankan untuk menggunakan BB dengan ukuran yang sama ketika mainin GBB ini. Walaupun barrelnya 2 gitu, jadi harus seimbang gitu cuy. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, itu tadi detailnya udah gue jelasin, sejarah si Makarov juga udah gue jelasin. Sekarang, mari kita lihat FPS sama akurasinya dari GBB ini. Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang kita akan mengetes nih FPS dari si WE Makarov ini. Seperti biasa, gue menggunakan BB keluaran Maxport dengan berat 0,25 gram. Terus untuk green gasnya, gue pakai yang ini cuy. Nah, yaudah, langsung kita tes dari yang jatuh. Apa? Terus inilah. Kita tes dari yang silver dulu ya. Udah pakai silencer. Udah. Ini ada di FPS 246,5. Ya, boleh lah. Karena kita lihat, kalau misalkan udah dipakein silencer, jadinya berapa sih? Harusnya sih ini naik ya. Lumayan ya naik itu. Ini ada di angka 355. Cukup signifikan ya. Nah, terakhir nih. Gue penasaran sama si double barrel ini. Kita tes lah. Ya agak berat juga mau kamu. Right. Kita tes. Ini karena gue gak ngerti ya, blowbacknya lebih berasa sih sebenarnya, lebih double gitu. Tapi untuk FPS dia kurang lebih sama lah sebenarnya, sama yang standar kalau nggak lu pakein silencer. Karena kan sebenarnya untuk yang ini juga kan dia nggak ada beratnya nih, jadi nggak bisa lu pasangin silencer kayak yang single version. Ini terakhir ada di 160 FPS, mungkin agak miring kali ya. Kurang lebih segitulah FPS-nya. Di sini kita bakal lihat akurasinya gimana sih. Oke, setelah tadi kita lihat FPS-nya dari 3 WE Makarov di sini, sekarang gue udah barengan sama sobat baik gue di ujung sana. Seperti biasa Mr. Fuckface yang akan menjadi saksi nih. Gimana sih akurasinya mainan ini? Let's see cuy. Oke, kita mulai dari yang nggak pakai silencer dulu. Right. Ya, groupingnya boleh lah untuk handgun dengan panjang barrel segini. Oke, ini tadi yang nggak pakai silencer. Sekarang kita coba ya pakai silencer. Harusnya lebih mantep nggak sih? Coba kita arahin sekarang ke kepala. Tadi kan ke badannya si Mr. Fuckface ya. Lihat. Right. Iya. Sepertinya ada perbaikan tuh di ujung sana. Groupingnya main juga gitu. Tapi berhubung seperti hari ini gue cukup kesal gitu dengan Mr. Fuckface ya, yang seperti apa itu yang baru saya buat. Seperti dia telah menjadi antek-antek nekolim yang harus diganyang. Jadi kita coba pakai yang ini sekarang cuy. Arahin aja ke tengah. Cukup lah ya. Kita lihat sekarang gimana sih keadaan di ujung sana. Sok lah. Oke, jadi kalau bisa dilihat di sini yang kepala, ini kan tadi gue tembak pakai WE Makarov yang ada silencer ya. Ada groupingnya cukup tight juga gitu. Sementara yang di bawah sini ini yang nggak pakai silencer lebih agak
gradasi dikit ya sebenarnya gitu. Gak setight yang ini, gak bisa berjarak. Terus kalau yang ini aur-auran ya, ini si double barrel tadi gitu cuy, itu sampai ada yang ya gitulah pokoknya. Jujur ya, buat gue pribadi, model GBB yang satu ini sangat tidak nyaman untuk lo mainkan dengan teknik menembak taktikal ala-ala zaman sekarang. Ini bukan salah pabrikan airsoftnya, tapi model pistol ini dibuat berdasarkan doktrin Soviet, yang pada masa itu peran pistol lebih dianggap sebagai alat propaganda atau buat eksekusi orang doang. Itu kenapa keergonomisan barang ini untuk lo tembakin secara taktikal bisa dibilang kurang cuy. Seriusan, gua aja ngeri jadi gua kejepit slide pas gua nembakin mainan ini pakai dua tangan. Hal lain yang bikin mainan ini kebanting sama combat pistol lainnya adalah soal ukuran panjang larasnya. Doi di bawah rata-rata cuy. Ini tentunya ngaruh sama FPS dan akurasinya. Untungnya si WE nih, pabrikannya sadar kalau misalkan mainannya mereka yang satu ini butuh nilai jual lebih. Akhirnya mereka menyertakan MOG silencer yang berfungsi sebagai perpanjangan laras untuk mendongkrak FPS sama akurasinya si Makarov. Kalau misalkan MOG silencernya udah dipasang, baru deh performanya bisa gua acungin jari tengah. Jempol maksudnya. Minus lainnya yang gue temuin di WE Makarov itu ada di kapasitas tampung magazinnya. Isinya cuma 16 butir cuy. Banting lah sama kapasitas magazine airsoft pistol lainnya yang rata-rata berkisar di 20-an butir. Udah gitu, ya namanya juga barang desain jadul. Mag release Makarov yang ada di pangkal grip itu sama sekali tidak membantu lo dalam melakukan quick reload. Yang ada malah nyusahin. Ngomong-ngomong soal nyusahin, itu masih belum seberapa cuy. Lo mau tahu nggak yang lebih nyusahin itu apa? Nih, mainin WE Makarov yang varian double barrel. Gini, gua akuin model Makarov itu nyamannya cuma kalau lo tembakin pakai satu tangan. Ya ala-ala komisariat army gitulah. Tapi, mohon maaf nih bos, manusia macam apa yang punya tangan cukup gede buat nembakin mainan bohai ini pakai satu tangan? Ya emang sih, mainan ini benernya dibuat untuk kolektor atau airsofter nyentrik yang pengen lucu-lucuan di medan skirmish. Karena dari tampilan dan performa melontarkan bibinya, mainan ini bisa dibilang cukup mengintimidasi lah. Anyhow, dari tadi kayaknya gue ngomongnya jelek mulu ya. Terus bagusnya apa dong mainan ini? Ya udah, nih gue jelasin. Terlepas dari berbagai downside-nya, mainan ini menurut gue masih punya nilai plus yang bisa lo pertimbangkan. Pertama, itu adalah MOG silencer yang bikin WE Makarov ini jadi punya FPS yang bisa lo atur secara manual. Kayak pas gue tes tadi kan lo lihat ya, FPS sama akurasinya itu naik drastis pas MOG silencernya udah gue pasang. Yang kedua, finishing sama marking di mainan ini bolehlah dikasih 2 jempol. Cukup otentik cuy. Jadi, kalaupun misalkan lu beli tapi nggak lu ajak skirmish, mainan ini masih cantik lah buat menghias lemari koleksi lu. Terlebih buat lo yang demen mengimpresi tentara dari negara blok timur. Wajib cuy. Nah, saran gua, kalau misalkan lo berencana buat jadiin GBB ini sebagai sidearm lo saat skirmish, ada baiknya lo pelajarin teknik-teknik penggunaan pistol yang sesuai sama doktrinnya tentara merah. Atau perbanyak latihan one hand shooting. Kenapa? Karena teknik ini adalah teknik paling nyaman saat lo nembakin si Makarov ini. Gitu. Cuy, tadi kan kita udah sama-sama lihat ya FPS sama akurasinya dari GBB WE model Makarov ini. Mulai dari yang single ya kan, yang hitam, terus yang silver juga sama sih sebenarnya gitu. Sampai yang ini nih. Hihi, si double penetrator ini. Nah, kalau misalkan lu kepincut untuk meminang, bawa pulang lah salah satu dari unit di depan ini, lu pasti bertanya dong, gimana sih gue bisa dapetin unit ini? Nah, unit ini gue dapetin di Maxport Gallery yang ada di Istana Pasar Baru. Itu bisa lu cek cuy, stoknya di marketplace yang ada gambar ijo-ijonya tuh, yang ada WIB-WIB-annya. Atau lu juga bisa lihat di Instagramnya dia. Itu Instagramnya ada di
@maxsportgallery.official. Sekali lagi, maxsportgallery.official. Nanti ada gambarnya lah di sini gitu. Terus harganya berapa sih? Kalau misalkan lu pengen Makarov yang hitam ini, itu lu bisa bawa pulang dengan mahar 6,5 juta rupiah aja. Itu udah include sama surat izinnya juga, udah legal. Terus dapat ini silencer ya, boxnya kayak tadi gue kasih lihat. Itu 6,5 juta aja. Tapi kalau misalkan lu pengen yang agak fancy, lu pengen yang silver, ini agak mahal sedikit cuy. Ini harganya di 6.800.000 rupiah aja. Gitu. Lebih mahal sedikit lah gitu. Oh iya, yang silver juga paketannya sama ya. Lo akan tetap dapetin silencer yang sebenarnya extended barrel juga. Gitu. Tapi kalau misalkan lo anaknya cukup nyentrik dan Mir, kalau misalkan single gitu doang mah cupu cuy, udah biasa. Oh tenang, kan ada yang ini nih. Ini bisa lo bawa pulang dengan harga 7.650.000 aja. Sekali lagi, 7.650.000 rupiah. Lo bisa dapat ini nih, si Makarov kembar Siam ini. Tuh. Segitulah harganya. Oke, kurang lebih segitu episode review kali ini. Makasih banget buat lo yang udah nonton sampai habis. Makasih yang udah nge-like, nge-share, komen, apalagi yang udah subscribe. Tapi yang nge-dislike juga thank you banget loh cuy. Thank you banget udah merhatiin channel lucu-lucuan ini. Oke, anyhow segitu aja dari gua hari ini. Sampai ketemu di acara episode apaan sih, lagi ngablu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bacotan Omwok tentunya masih barengan sama gua Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke, sampai jumpa.